Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Lab Histologi. Kali ini saya perkenalkan ya, Bu Yuning Tiaswari, biasa dipanggil Bu Yuning. Kali ini akan menjelaskan materi praktikum tentang Tectus epithelialis. Kali ini kita akan mempelajari tentang Tectus epithelialis atau jaringan epitel yang merupakan salah satu dari jenis jaringan-jaringan yang terdapat di dalam tubuh kita. Seperti halnya jaringan-jaringan pada umumnya, jaringan epitel terdiri atas sel dan juga oleh substansia interselularis. Hal yang khas pada Tectus epithelialis ini adalah komponen pokoknya sel yang telah mengalami diferensiasi yang khas dan biasanya tersusun secara rapat dengan substansia interselularis yang sangat sempit. Jadi ini kalau dilihat dengan mikroskop cahaya akan tampak sebagai sel-sel yang saling berdempetan tiada jedanya begitu ya. Deretan sel-sel ini melapisi permukaan jaringan atau alat baik dari luar maupun dari dalam. Yang di dalam biasanya melapisi rongga-rongga alat. Jaringan epitel ini melekat pada jaringan di bawah sel epitel yang namanya membrana basalis. Mengenai asal-usulnya, Tectus epithelialis berasal dari 3 lapis benih. Ada yang dari endoderm, ada dari mesoderm, ada ektoderm. Yang dari endoderm contohnya itu pada epitel yang melapisi saluran pencernaan, pada mesoderm itu yang melapisi mesotelium. Kemudian yang ektoderm itu di kulit ya, contohnya seperti itu. Untuk waktu regenerasinya pada Tectus epithelialis ini bervariasi ya, ada yang hanya singkat 2-5 hari sekali beregenerasi, namun ada juga yang sampai berminggu-minggu. Epitel ini bisa digolongkan menjadi 2 golongan besar, yaitu epitel pelapis dan epitel kelenjar. Ini dilihat dari fungsinya, dari perannya ya. Sesuai dengan namanya, epitel pelapis itu melapisi organ atau alat. Atau kalau yang epitel kelenjar itu bertugas untuk menghasilkan sekret. Kemudian untuk penamaan jenis epitel pelapis terutama ya, ini berdasarkan jumlah dan bentuk sel penyusun. Ya, kalau mau lengkapnya nanti kita jelaskan di kuliahnya ya. Sekarang kita lihat dari yang pertama. Untuk yang pertama kita akan mengamati epitel pelapis. Di sini adalah epitel simplex, ya, epitel simplex squamous atau epitel selapis pipih. Ya. Ini contohnya terdapat ini di dalam corpusculum renale ya, jadi melapisi corpusculum renale. Ini ya, melapisi corpusculum renale. Jadi ini organ yang dipakai adalah ren atau ginjal. Nanti kalian bisa lihat di mikroskop ya, gambaran di bagian korteks atau tepi dari ren itu terdapat ini bangunan-bangunan. Ini ada tubulus renalis, ini ada corpusculum renale. Nah, untuk mengamati epitel squamosum simplex ini, kita lihat di bagian ini, bagian corpusculum renale. Di manakah epitelnya? Epitelnya di sini. Ini yang saya tunjuk ini. Epitelnya memang tipis sekali, selnya itu sangat tipis seperti garis gitu ya. Kalau teorinya memang epitelnya memang pipih, kemudian nukleusnya juga pipih seperti ini. Ya, oval tapi cenderung lebih pipih lagi. Dalam satu corpusculum ini mungkin hanya beberapa, nggak sampai 10 sel epitel ini yang mengelilingi ini ya. Ini jadi ini mungkin selnya tidak begitu jelas tapi kelihatan dari nukleusnya. Ini nukleusnya pipih-pipih ini. Kemudian ini sebenarnya sel-selnya ini bertumpu pada lapisan di bawahnya ini, jaringan di bawahnya namanya membrana basalis. Jadi karena dia termasuk epitel simplex atau selapis, itu semua sel-selnya bertumpu atau berpijak pada membrana basalis. Ya. Di sini keterangannya ini corpusculum renale, kemudian ini sel epitel pipih selapis, kemudian ini adalah glomerulus, ini yang bertugas untuk filtrasi ya, untuk pembentukan urin. Itu preparat pertama yang kalian amati ya.
Nah, ini masih sama. Ya, ini lebih jelas lagi ya. Nah, ini sel-selnya yang ini, pipih-pipih ini. Ya, ini sel epiteliumnya. Ini glomerulus. Jadi ingat, epitel yang simplex atau selapis itu semua selnya bertumpu pada membrana basalis. Dikatakan ini simplex squamous karena dia selapis dan pipih bentuk selnya. Untuk selanjutnya ini masih membahas tentang epitel simplex atau epitel yang selapis. Kalau tadi itu bentuknya selnya pipih, ini sekarang bentuknya kuboid, kubus, kotak ya. Ini bisa dicontohkan dari pada glandula tiroid, terutama pada folikel ini. Ini kelompokan sel ini namanya folikel, ya, folikel glandula tiroid. Nah, pada perbesaran lemah kalian yang bisa mengamati secara jelas folikel glandula tiroid. Nah, folikel glandula tiroid ini di bagian dindingnya dibentuk oleh sel-sel selapis ya, berbentuk kuboid. Ya, mungkin dengan perbesaran yang lebih kuat akan lebih kelihatan. Ini ya, ini satu folikel glandula tiroid. Kalian mulai bisa mengamati di sini ada bulatan. Nah, ini adalah nukleus atau inti sel dari sel epitelium kuboid ya, ini. Jadi kalau kita mengamati di mikroskop kok kurang jelas bentuk selnya, kita bisa memperkirakan bentuk selnya dari bentuk nukleusnya ini. Oh, ini nukleusnya bulat, berarti sel-selnya bentuknya itu kuboid ya. Seperti itu. Nah, ini di mana membrana basalisnya? Ini di bagian tepinya nih, di luarnya. Kemudian ini ada sel-sel epitel kuboid, epitel kuboid dengan nukleus bulat yang tersusun rapat. Lihat ini tidak ada jedanya sama sekali, ya, rapat sekali. Ini karena epitel pada folikel glandula tiroid, ini di dalamnya, di lumennya ini terdapat massa koloid. Nah, ini pada gambaran yang lebih jelas lagi ya. Jadi ini mungkin ada yang salah nunjuknya ya. Ini membrana basalisnya sebelah sini, di luarnya. Ya. Membrana basalis di luarnya ini, luar folikel. Kemudian ini sel-sel epitel kuboid dengan nukleus berbentuk bulat ya. Ini bulat gitu ya, dengan susunan sel yang rapat. Di sini tengahnya lumennya atau rongganya ya, itu namanya lumen. Di dalam lumen terdapat massa koloid ya. Itu bagian-bagiannya. Ini lebih jelas lagi preparatnya. Nah, ini membrana basalis, ini yang saya tunjuk, ini yang kemerahan di sini. Kemudian ini nukleus-nukleus dari sel epitel kuboid. Kemudian ini satu sel kuboid, kotak gitu ya. Ini epitel kuboid selapis atau simplex kuboidal epithelium atau epitel simplex kuboid. Contohnya pada glandula tiroid, pada folikelnya. Namun sebetulnya masih banyak lagi organ-organ atau bagian organ dalam tubuh kita yang dilapisi oleh epitel jenis ini ya. Ini hanya sebagai contohnya saja yang gampang, itu di folikel glandula tiroid. Nah, ini masih sama ya. Ini seperti ini ya. Jelas sekali nukleusnya ya. Padat sekali. Oke, kita lanjut. Masih membahas epitel yang simplex atau selapis. Sekarang kita lihat ini dengan bentuk yang berbeda. Ya, di sini tadi kita sudah membahas yang melihat yang epitel bentuknya pipih, bentuknya kuboid. Nah, sekarang ini yang kolumner. Kolum berarti sel-selnya tinggi-tinggi ya, tinggi-tinggi. Ini berdiri di sini. Ini kita contohkan pada organ atau bagian organ dari intestinum, yaitu di villi intestinalis ya. Di villi intestinalis ini satu villi ya, villi gitu. Kemudian di mana epitelnya di sini ya.
epitelnya di sini. Ini perbesaran lemahnya, kelihatan ini adalah epitel. Kemudian di dalamnya ini ada jaringan ikat lamina propria ini ya. Itu biasanya seperti itu ya. Jadi komposisinya paling luar itu epitel, di bawahnya ada membrana basalis, kemudian ada jaringan ikat namanya lamina propria. Itu secara umum seperti itu susunannya. Kemudian kita mau lihat sekarang untuk perbesaran yang lebih kuat. Nah, ini masih di villi intestinalis ya. Ini membrana basalis yang saya tunjuk. Kemudian epitel mana? Ini epitelnya. Ini. Ini epiteliumnya. Kita lihat ini satu sel. Di sini nukleusnya itu berdiri ya posisinya ya, seperti ini oval gini, oval tinggi seperti ini. Nah, kemudian mungkin kan juga menanyakan, ini kok ada yang kosong-kosong, ini apa gitu ya. Ini adalah modifikasi dari sel-sel epitel pelapis menjadi epitel kelenjar. Di sini kelenjarnya uniseluler, jadi kelenjar yang terdiri dari satu sel. Di sini dinamakan exocrinocytus caliciformis atau sel piala atau sel goblet, sesuai yang menemukannya ya. Disebut exocrinocytus caliciformis karena dia bentuknya yang seperti kaliks. Kalian tahu kaliks? Kaliks adalah kelopak bunga. Nah, ini bentuknya kayak kelopak bunga ya. Kemudian exocrinocytus berarti sel-sel yang bersifat eksokrin, menghasilkan sekret nih ya. Di sini. Kok tampak kosong ya, karena di sini dengan teknik pewarnaan HE yang standar itu melarutkan isi dari sekretnya ini ya. Tadi mungkin kemarin sudah belajar tentang sitologi ya. Nah, di sini di sel-sel di antara sel-sel epitel ini terdapat sel goblet atau sel piala yang menghasilkan musinogen ya. Nah, ini kembali ke epitelnya ya. Ini sel epitelnya. Ya, epitelnya rapat sekali susunannya, selnya tinggi-tinggi berdiri begini. Ini membrana basalisnya. Kemudian ada yang khas dari epitel ini adanya brush border. Jadi ada brush border di sini di bagian permukaan atau superficial dari epitel ini. Ya. Brush border atau mikrofili ya, sering disebut seperti ini. Ini ya, jadi namanya aja mikrofili, jadi kayak fili-fili kecil-kecil gitu ya, kayak rambut-rambut gitu. Nah, seperti ini. Ini sel-sel epitelnya, ini sel goblet atau exocrinocytus caliciformis atau sel piala. Ini di bagian dalamnya ada lamina propria. Kemudian ini yang tampak putih ini ada rongga dari intestinum. Rongga di dalam istilah histologi namanya lumen. Jadi ini lumen dari yang putih ini lumen dari intestinum. Ini masih tentang epitel simplex kolumner di sini. Ya, ini kita lihat sel-selnya, nukleusnya itu berderet rapi ya di dekat membrana basalis. Ini kalau dilihat nih, ini sel-selnya, nukleusnya berderet rapi, semuanya berada di dekat membrana basalis. Tidak ada yang di dekat permukaan ya kan, dilihat nggak ada kan. Jadi semuanya ini berderet rapi mendekati membrana basalis. Ini nukleusnya ini epitel secara utuhnya seperti ini, satu sel seperti itu. Nah, ini di tepinya permukaan yang superficialnya ada brush border, gitu ya. Selanjutnya ini epitel pseudostratificatum. Dari namanya kita bisa melihat ada pseudo, semu ya, pseudo itu semu. Stratificatum berlapis, berarti bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia epitel semu berlapis ya. Di sini ini memang ada hanya beberapa tempat saja yang dilapisi epitel jenis ini ya. Ini contohnya di bagian ductus epididymis. Ini terdapat di testis ya. Testis di mana?
itu adalah bagian dari sistem reproduksi pria ya. Jadi ini di tes bagian ductus epididymis. Ini preparatnya akan kalian temui seperti ini. Nanti tolong pada saat praktikum mengamati dilihat di sini. Di sini ada ductus-ductus juga yang lainnya. Coba diamati. Ini dindingnya tipis. Ini tebal. Nah, yang kita amati yang pseudostratificatum ini adalah yang tebal ini. Ya, bagian ini, ya. Ductus epididymis. Di tengahnya ada apa ini keluar-keluar ini? Ini adalah spermatozoa karena ini tempat pemasakan dari sel-sel sperma. Seperti hanya epitel yang lain, dia bertumpu atau berpijak pada membrana basalis. Ini pada membrana basalis tepinya ini. Jadi tolong dibedakan ya, kalau yang tadi itu, nah ini membrana basalisnya di dalam, ya kan? Kalau yang ini membrana basalisnya di luar sini ya. Nah, di sini. Yang membedakan jaringan epitel ini dengan jenis epitel yang lain, kok disebut pseudo, ini bedanya apa gitu ya? Mungkin kalian bertanya-tanya gitu ya. Nah ini coba kita amati. Ini ya, ini membran basalis, ini sel-selnya. Kalian amati di sini nukleusnya itu ada yang dekat dengan membrana basalis. Ini ada yang dekat dengan permukaan, ada yang di tengah begitu ya. Nah ini, sehingga secara sepintas itu kelihatannya sel-sel epitelnya itu berlapis. Padahal kenyataannya di sini semua selnya itu bertumpu pada membrana basalis. Hanya letak nukleusnya saja yang tidak berderet rapi, ada yang ke atas, ada yang di tengah, ada yang di basal gitu ya. Jadi ini yang membedakan. Jadi masih tetap belum tergolong sebagai epitel berlapis karena semua sel-selnya berpijak atau bertumpu pada membrana basalis. Ini adalah lumennya ya, atau rongganya berisi sel-sel spermatozoa di sini ya. Kemudian ada yang khas di sini adalah adanya bangunan tambahan di permukaan dari sel-sel ini, yaitu stereocilia yang berfungsi untuk membantu pergerakan sperma ini ya. Nih, yang apa? Kayak berserabut-serabut gini ya. Stereocilia. Nah, ini lebih jelas lagi ya. Nih. Jadi ini epididymis, ductus epididymis. Ini membrana basalis. Kemudian ini adalah sel-sel epitelnya. Kita lihat susunan nukleusnya tidak rata, ada yang di dekat permukaan, ada yang di basal, ada yang di tengah ya. Tapi semuanya bertumpu pada membrana basalis. Kemudian ini di setiap permukaannya, permukaan sel ada stereocilia. Ini lumen, di dalamnya ada spermatozoa. Nah ini pada perbesaran yang lebih kuat lagi, ini stereocilia seperti ini ya. Stereocilia. Nah ini epitelnya, bagus sekali ya. Ini lebih lengkapnya namanya epithelium pseudostratificatum columnar ciliatum. Nah panjang banget namanya. Ini karena namanya itu menyesuaikan bentuknya ya di sini. Nah ini bentuknya kan panjang-panjang, kolom-kolom. Jadi columnar ya. Seperti itu, ini membrana basalis. Ini ada jaringan ikat di bawahnya. Nah ini sudah kita membahas yang berlapis sekarang ya. Jadi namanya epithelium stratificatum. Stratificatum kalau dia berstrata-strata, berlapis-lapis. Squamosum cornificatum. Ya. Nah, ini epitelnya ini ya. Ini diambil dari bagian kulit tebal atau kulit telapak ya, bisa telapak tangan, telapak kaki ya. Di sini epitelnya yang mana? Ini epitelnya. Ini epitheliumnya. Jadi ini membrana basalis. Ini bawahnya ada jaringan ikat.
Kemudian ini adalah epitelnya. Kok seperti ada dua macam ya? Iya, ini memang ini bagian kornifikasinya, ini yang bagian yang ini, yang kelihatan lebih terang ini ya. Terdiri dari sel-sel yang sudah mati dan mengalami penandukan atau kornifikasi di sini. Kok dinamakan squamosum? Ini karena dia pada permukaan ini sel-selnya berbentuk squamous atau pipih ya. Jadi untuk penamaan epitel yang berlapis itu di belakang kata stratificatum diikuti dengan bentuk dari sel di bagian atau lapisan stratum superficial. Superficialnya bentuknya apa? Kalau bagian superficial atau atasnya itu squamous berarti stratificatum squamosum. Kalau misalnya kolumner ya kolumnare gitu ya, kuboid ya kuboid. Jadi dari stratificatum kemudian bentuk superficialnya apa itu sebagai nama. Cornificatum karena ini kebetulan di sini di samping dia sebagai epithelium stratificatum squamosum dia juga mengalami kornifikasi atau penandukan. Penandukan karena sel-selnya mati diisi zat-zat tanduk, jadi bukan terus terbentuk tanduk, bukan loh ya, jadi terjadi penandukan diisi zat-zat tanduk seperti itu. Ini pada perbesarannya lebih kuat lagi ya, jadi ini sudah dilihat difokuskan di epitelnya di sini, ini epitel. Paling atas adalah stratum cornificatum yang saya tunjuk. Kemudian ini stratum superficial. Bentuknya apa? Bentuknya pipih ya, ini cenderung pipih kan, ini sel-selnya tidur begini ya posisinya, pipih. Makanya namanya epitel stratificatum squamosum cornificatum, dilihat dari sini. Di bagian tengah ada stratum atau lapisan intermedium. Ini pada umumnya pada epitel-epitel yang stratificatum, stratum intermedium itu tersusun oleh sel-sel yang bentuknya polihedral atau poligonal ya, hampir bulat gitu. Kemudian di bagian basal, stratum basale, ini karena dekat dengan membrana basalis ya, jadi namanya stratum basale. Itu selnya biasanya lebih kecil-kecil dan padat-padat, biasanya bentuknya kuboid. Nah ini. Karena yang intermedium dan yang basal itu standar bentuknya ya, jadi untuk penamaannya adalah berdasarkan di bagian superficialnya, gitu ya. Semoga bisa ditangkap penjelasannya. Nah ini masih tentang epitel yang stratificatum squamosum cornificatum. Ini kornifikasinya tebal, ya ini. Kalau orang Jawa bilang ini adalah kapal itu ya, kalau yang orang Jawa. Telapak kaki itu kan ada lapisan tebal ya, kalau sering nggak pakai sendal atau alas kaki itu biasanya tebal. Ini karena mengalami kornifikasi ini ya, stratum cornificatum. Ini hanya menunjukkan aja bagian-bagiannya ya, superficial, intermedium, basale. Ini apa? Ini jaringan ikat di bawahnya namanya lamina propria. Oke, kita lanjutkan ini. Perbesaran yang lebih kuat ya, ini hanya akan menunjukkan juga ini cornificatum superficial yang bentuknya squamous, intermedium ini basal dan ini membrana basalis, ini lamina propria. Ini kalau kita mempelajari pada kulit ya, itu lebih lanjut kita sudah sampai ke sistem gitu, ke jaringan. Ini biasanya penamaannya ada sedikit lebih detail lagi kalau melihat di kulit ya. Dari sini ada stratum-stratum granulosum ya, ada spinosum karena bentuknya kayak spina ya, sisik ya. Kemudian ini bergranula, jadi granulosum. Seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat sel-sel melanosit. Ini yang menentukan pigmentasi atau warna kulit ya, mau terang mau gelap ya. Ini berdasarkan melanin yang dihasilkan oleh melanosit. Kalau yang dihasilkan banyak ya jadinya kulitnya lebih gelap seperti itu ya. Tapi ini akan lebih lanjut nanti akan kalian pelajari pada saat mempelajari kulit
ya, atau integumentum ya. Nah, ini dengan gambaran yang lebih jelas ya. Ini pipih kan bagian superficialnya. Ini bagian intermedium, ini bagian basal. Kalian cukup mempelajari itu saja untuk epitel ini. Untuk lebih lanjutnya nanti di bagian kulit akan lebih jelas lagi nanti di blok-blok selanjutnya ya. Nah, ini masih sama. Hanya saja di sini non keratinized. Jadi sudah tidak ada, ini pada kulit biasa, bukan kulit telapak ya. Itu biasanya tidak ada kornifikasi, atau buka ini bisa pada esopagus juga ada ya. Ini kalau ini yang di sini esopagusnya, esopagus. Jadi sama sekali tidak ada kornifikasi atau keratinisasi di sini, ya. Karena dia di dalam rongga, jadi rongga dalam tubuh, jadi tidak ada kornifikasi sama sekali ya di sini, murni epitel stratificatum squamosum. Jadi di sini paling superficial itu sel-selnya berbentuk pipih. Kemudian ini sel-sel yang bagian intermedium, ini bagian basal. Kalian lihat susunannya lebih rapat-rapat dan selnya kecil-kecil di sini ya. Ini di esopagus. Di bagian lain sebenarnya masih banyak juga ya jenis sel epitel, jaringan epitel ini. Ini dicontohkan di esopagus. Kemudian ada lagi tipe epitel yang unik ya. Di sini tidak sekedar berlapis atau tidak, tapi di sini dia bisa menebal dan memipih. Di sini. Ini menebal, yang ini menipis ya. Ini terdapat, ini namanya epitelnya epitel jenis transisional. Jadi peralihan antara berlapis dan tidak sebetulnya ya. Jadi di sini ini khas terdapat pada organ-organ yang berupa kantung yang bisa mengembang dan mengempis di sini ya, epitel transisional. Contohnya itu ada di vesika urinaria, kandung kemih, atau di ureter ya. Di situ epiteliumnya tipe transisional. Di sini kita bisa bedakan, yang kiri ini adalah epitel pada vesika urinaria pada saat organnya mengempis, artinya tidak terisi urin. Sedang tidak terisi urin, dia tampak tebal sekali. Ini yang bagian kanan, ini pada saat kantungnya ini mengembang, ya, mengembang. Kita lihat yang di sini membulat jadi lebih pipih seperti ini ya, dia memipih di sini. Nah, ini uniknya dari epitelium transisional ya. Bisa mengembang, bisa mengempis ya, bisa menebal, bisa memipih. Bentuknya ini awalnya di bagian superficial sel-selnya cenderung membulat ya, membulat. Kemudian di bagian stratum intermedium itu sel-selnya bentuknya menyerupai buah pir. Buah pir itu kan satu sisinya itu satu ujung membulat, satu ujungnya meruncing gitu ya. Ini. Kemudian ini bagian basal, seperti yang lainnya juga di bagian basal, stratum basale itu selnya lebih kecil-kecil dan padat. Ini lamina propria atau jaringan ikat di bawahnya. Kita bandingkan dengan yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini coba dilihat, sel-selnya susunannya jadi lebih pipih ya. Yang di sini membulat jadi lebih memanjang-memanjang seperti ini. Nah, ini uniknya ya. Nah, ini secara teoritisnya ya, pada ini di sini ini membulat ya. Ini pada saat dia kosong. Jadi kantungnya kosong. Di sini kelihatan ya, sel-selnya membulat. Ini sel-sel bagian intermedium, ini yang basal. Kemudian ini kalau dilihat ini satu sel, tapi nukleusnya lebih dari satu. Nah, itu sering disebut sebagai umbrella cell atau sel payung.
ya. Ini pada saat kantungnya atau vesikanya itu mengembang. Nah, pada saat mengembang ini dia lebih pipih, lebih tipis lapisannya ya, seperti ini. Jadi dia pas melar gitu ya. Jadi lebih tipis. Oke, ini ya yang saya katakan tadi ya, umbrella cell. Jadi di histo itu sering memiripkan untuk mengingat-ingat itu dengan bentuk-bentuk benda lain. Nah ini juga ya, umbrella cell atau sel payung. Kenapa disebut sel payung? Ini sepintas seperti payung yang dikembangkan ya, yang dibuka gitu ya. Ini kan di sini melebar, sini ujungnya kecil gitu ya. Di sini selnya pada sel payung itu nukleusnya lebih dari satu. Itu salah satu ciri dari sel-sel penyusun pada epitelium transisionale. Jadi ada sel payung, ada sel yang menyerupai buah pir ya. Seperti itu. Dilihat ini nukleusnya itu cenderung panjang-panjang gitu ya, oval gitu. Ini pada vesika urinaria, ya ini seperti ini. Ya, masih sama ini sel-selnya yang membulat, ada yang menyerupai payung, ada yang menyerupai buah pir gitu. Demikian penjelasan tentang Tectus epithelialis dari saya. Semoga bisa diterima, bisa dimengerti penjelasannya, dan semoga bermanfaat. Nanti untuk lengkapnya kalian bisa lebih fokus lagi belajar dari bahan materi kuliah dan juga dari textbook yang ada. Silahkan untuk melengkapi pengetahuan kalian. Untuk nanti preparat yang digambar atau dipakai untuk laporan itu sesuai dengan petunjuknya ya. Jadi mungkin tidak semuanya seperti yang dijelaskan tadi. Itu penjelasannya ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Ya, selamat bekerja dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.